Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel @Friska Friona Official. Halo adik-adik semuanya, para pejuang UTBK 2021. Semoga masih tetap memprepare UTBK-nya dengan baik, karena kakak juga berusaha untuk nge-share soal-soal terbaru untuk kalian. BTW kakak sudah memiliki 11 pembahasan soal-soal TPS UTBK yang diambil dari sebagian besar diambil dari soal UTBK 2020. Sebelum kita membahas tentang soal UTBK part ke-12, kakak minta tolong untuk like, komen, dan share agar channel YouTube ini dapat terus berkembang dan tetap bisa men-share soal-soal UTBK terupdate untuk kalian. Oke, baik, langsung saja. Satu lagi hal yang penting yang mungkin bisa kalian bantu juga, yaitu jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Baik, kita masuk soal yang pertama. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah: A. FTA ASEAN Cina membuat panik sejumlah pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. B. Akibat FTA ASEAN Cina, kerugian pengusaha kecil di Kabupaten Mojokerto mencapai 50%. C. Sejak Januari, kerugian akibat FTA ASEAN China dirasakan pengusaha sepatu kecil menengah di Kabupaten Mojokerto. D. Para pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto lebih memilih produk sepatu impor daripada membeli sepatu lokal. Ataukah yang E, banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan pesanan karena mengganggu pelaksanaan FTA ASEAN Cina. Oke, menurut kalian apa nih pembahasan yang tepat untuk soal nomor 1? Kalau versi kakak, pembahasannya itu seperti ini. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks itu berarti kita harus meningkatkan kemampuan nalar kita, karena kita harus jeli melihat kesamaan option dengan teks yang ada di atas. Berarti kita mencari yang tidak sesuai, ya berarti kemampuan penalaran yang menjadi modal utama kita untuk menjawab soal nomor 1. Jawaban yang tepatnya apa, Kak? Jawaban yang tepatnya itu banyak pelanggan pengusaha sepatu di Kabupaten Mojokerto menghentikan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN China. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan isi teks. Kenapa tidak sesuai? Karena di dalam teks justru disebutkan bahwa pelanggan menghentikan pesanan karena menunggu masuknya produk sepatu impor. Alasannya, harga produk sepatu impor lebih murah daripada sepatu lokal. Jadi bukan karena pelaksanaan ASEAN Cina yang ditunggu. Oke, sudah kita kunci jawabannya di E. Kalau masih ada yang belum mengerti, silahkan komen supaya kakak bisa menjelaskan dengan cara yang lebih baik lagi. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah: pendidikan informal Avandi, itu dalam kurung HIS, MULO, dan AMS, cukup daripada generasinya. Cukup tinggi maksudnya ya, daripada generasinya. B. Kelompok 5 Bandung didirikan Avandi untuk mengembangkan seni rupa Indonesia. C. Melukis menjadikan pekerjaan yang paling lama digeluti Avandi dalam hidupnya. D. Profesi Avandi dirintis sejak awal melalui pendidikan formalnya di HIS, MULO, dan AMS. Atau E. Avandi menjadikan pelukis terkenal bersama pelukis lainnya, yaitu Soema. Apa nih? Di sini sih kalau secara keseluruhan teksnya kita lihat itu menceritakan tentang sosok Avandi dari awal tahun kelahirannya, lalu di sini dia putra R. Kusuma, lalu dia di sini memiliki dikasih gambar tentang pendidikan yang pernah dia ikuti, dan tentang lebih banyak membahas tentang karir beliau di lukis. Bakat itu menjadikan namanya sebagai sebuah nama yang besar. Lalu walaupun dia sebelumnya menggeluti banyak profesi, tetapi
Dia lebih kita kenal dengan profesinya sebagai pelukis. Nah, pekerjaan yang lain itu tidak lama ia geluti karena dia lebih mencintai dunia pelukis. Jadi kita berikut pembahasannya. Jadi opsi A itu kan, kalau di sini opsi A itu pendidikan informal cukup daripada generasinya. Tidak sesuai karena seharusnya bukan pendidikan informal melainkan pendidikan formal ya. Oh iya, di soal itu pendidikan informal katanya, jadi salah di kata informal. Yang B, kelompok 5 Bandung didirikan Avandi untuk mengembangkan seni rupa Indonesia. Di dalam teks disebutkan Avandi bergabung dengan kelompok 5 Bandung, bukan mendirikan kelompok 5 Bandung. Berarti bukan pendiri tapi cuma anggota. Yang C, melukis menjadikan pekerjaan yang paling lama digeluti Avandi dalam hidupnya. Ini benar. Nah, kita lihat kesalahan di D. D itu profesi Avandi dirintis sejak awal melalui pendidikan informal di Hismulo dan AMS. Itu tidak disebutkan di dalam teks. Ia merintis pekerjaan sejak sekolah, akan tetapi ia memiliki bakat seni yang kuat semenjak sekolah. Avandi juga disebutkan pernah bekerja di bidang lainnya sebelum pada akhirnya dia menggeluti dunia lukis. E itu salahnya di mana? Kalau E itu Avandi menjadi pelukis terkenal bersama pelukis lainnya R. Kusuma. R. Kusuma bukan pelukis terkenal lainnya, melainkan adalah bapaknya. Jadi kita kunci jawabannya di C. Kalian paham? Oke, kalau tidak paham silahkan komen lagi ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Demi kesejahteraan keluarga, kaum wanita yang suami mereka di PHK terpaksa bekerja. B. Kesejahteraan keluarga korban PHK menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Kadar-kadar wanita juga diharapkan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. D. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Atau yang E. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan secara bersama antara pria dan wanita. Oke, berikut pembahasannya. Kalian save dulu jawaban kalian sendiri. Ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Gagasan pokok sama juga dengan pikiran utama. Ide pokok adalah hal pokok yang diungkapkan dalam suatu paragraf. Ide pokok ini merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Dalam paragraf deduktif-induktif, ide pokok dapat diambil dari kalimat berupa pernyataan umum atau kalimat utama. Berdasarkan kalimat utamanya, ide pokok di atas adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi di sini jawaban yang pokoknya, ide pokok yang tepat ya, bukan jawaban pokoknya itu kita kunci di D. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu bisa kalian lihat langsung di kalimat pertama. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, baik pria dan wanita hendaknya selalu meningkatkan tanggung jawab mereka terhadap kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Kalimat utama di atas adalah A. Kalimat 1, B. Kalimat ketiga, C. Kalimat keempat, D. Kalimat kelima, atau E. Kalimat keenam. Nah, di sini berulang-ulang kali dijelaskan, kalimat utama adalah kalimat berupa pernyataan umum, memuat gagasan utama, dan posisinya bisa di awal atau di akhir paragraf. Dalam paragraf tersebut, kalimat yang berupa pernyataan umum berada pada kalimat pertama, jadi kalimat utamanya adalah kalimat pertama, atau jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 itu adalah kalimat pertama, yaitu para peneliti mengemukakan bahwa area otak untuk bernyanyi berbeda dengan area otak untuk berbicara. Oke, kita lanjutkan kepada soal nomor 5. Bacalah tabel berikut dengan cermat. Nah, itu ada tahun, ada daerah A, ada daerah B, ada C, ada D. Di situ adalah tabel produksi jagung Kecamatan Sukamaju. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi tabel di atas adalah
A. Produksi jagung di setiap daerah selalu meningkat setiap tahun. B. Persentase kenaikan produksi jagung daerah C paling tinggi. C. Persentase kenaikan produksi jagung daerah D paling rendah. D. Persentase kenaikan produksi jagung daerah B paling rendah. Atau E. Kenaikan produksi jagung daerah D paling tinggi. Nah, kita lihat save jawaban kalian. Nah, jawaban atau pembahasan dari kakak untuk kunci jawabannya itu presentasi kenaikan jagung daerah A itu 10, B 11, C 15, D 20. Jadi daerah yang presentasi kenaikannya rendah adalah yang A dan yang tinggi adalah yang D. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang E. Ya, presentasi kenaikan jagung daerah D paling tinggi, di mana D itu kenaikannya mencapai 20, ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal kita hari ini. Kalau ada kakak salah-salah kata, kakak mohon maaf. Kita ketemu lagi dalam video pembahasan part ke-13. Sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan share. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan terupdate. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.